Silakan bahas topik pinggir jurang. Ini pinggir jurangnya kita tarik-tarik agak jauh dari jurang lah. Menghitung hari, detik demi detik. Ciep. Di laptop saya ini, maaf, selamat malam. Di laptop saya ini tertulis, silakan bahas topik pinggir jurang. Ya kalau kita rame-rame mau tanggung akibatnya sih nggak apa-apa nih. Bu produser, Anda sudah siap? Saya tidak siap. Ini pinggir jurangnya kita tarik-tarik agak jauh dari jurang lah. Ini ada gosip nih bahwa pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri akan segera terjadi. Ini luar biasa. Pertemuan antara pemenang Pilpres dengan pemenang Pileg. Pemenang pemilihan presiden dengan pemilihan legislatif. Pemenang pemilihan presiden adalah Bapak Prabowo Subianto, presiden terpilih. Ya, yang pada saat tayangan ini ditayangkan akan makin mendekati hari-hari pelantikan. Kalau hari-hari pelantikan gini biasanya kita ingat dengan Krisdayanti. Menghitung hari, detik demi detik. Cie, Pak Prabowo nyanyi juga. Nah, itu dikabarkan akan segera bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Itu coba ya, kalau pertemuan itu terjadi kira-kira apa yang akan terjadi tuh? Kalau pertemuan itu terjadi kira-kira apa yang akan terjadi tuh? Apakah ada kejadian-kejadian yang bisa membuat hal-hal itu terjadi? Waktu itu sempat di 2014 atau 2015 lah. Bapak Prabowo Subianto diundang Ibu Megawati ke Teguh Umar. Makan nasi goreng. Yang akhirnya membuat Pak Prabowo Subianto bisa masuk ke kabinetnya Pak Jokowi. Bukan 2014-2015 dong. 2019, 2020 lah, 2019 kalau saya nggak salah. Masuklah Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanannya Kabinet Jokowi. Karena nasi goreng tadi. Ya. Nah ini kira-kira kejadian lagi nggak? Coba teman-teman bayangkan kalau Megawati dan Prabowo ketemu sebelum pelantikan. Kalau sebelum pelantikan mungkin ketemunya nggak di istana. Tahu nggak kenapa? Kalau Prabowo dan Megawati bertemu sebelum pelantikan itu tidak akan di istana. Kenapa? Ya karena ada Pak Jokowi masih di istana dong. Kan belum pelantikan. Jadi kalau setelah pelantikan bisa jadi pertemuannya di istana. Tapi kenapa saya bawa-bawa Jokowi? Karena itu yang menarik. Menurut teman-teman kalau Prabowo ketemu Megawati, kira-kira Pak Jokowi gimana? Pasti Pak Jokowi juga senyum-senyum aja kan. Tidak ada keretakan antara Prabowo dan Pak Jokowi. Tidak ada keretakan juga antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Hubungannya kan baik-baik aja. Cuma ya kalau Pak Prabowo mau ketemu berduaan aja, ya nggak apa-apa kan. Kali aja Pak Prabowo dan Bu Mega punya grup WA yang nggak ada Pak Jokowi. Aduh, gimana tuh rasanya? Ini nih di Satgas Kritik ini nih ada nih grup WA yang nggak ada sayanya. Aduh. Nah tapi memang ini menjadi menarik karena sebetulnya ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia pertemuan dua tokoh ini. Saya membayangkan kalau Pak Prabowo dan Ibu Mega ketemu itu pasti bicarakan masalah bangsa. Masalah demokrasi, masalah kedepannya kira-kira akan seperti apa program-program bagus gitu ya. Ngomongin wapresnya Pak Prabowo nggak ya kira-kira? Ya mungkin itu nanti ya, tapi yang dipikirin adalah karena pertemuannya ini berdua, jadi masalah bangsa yang diomongin. Tapi memang menarik nih, kalau Pak Prabowo ngajak Gibran, itu kira-kira gimana tuh Bu Mega? Kalau kata PDIP sih agak masalah itu kalau Pak Prabowo ngajak Gibran ketemu ketemu Bu Mega.
pasti akan ada awkward moment ya. Tapi kalau ini terjadi, maka banyak yang nebak-nebak apakah PDI Perjuangan akan masuk dalam koalisi atau tidak. Apakah PDI Perjuangan akan tetap berada di luar atau tidak. Kalau saya sih begini, kalau Pak Prabowo ketemu Ibu Mega itu bagus. Dan kalau memang ada kerjasama antara Prabowo dan Megawati atau antara Prabowo dengan PDI Perjuangan, itu nggak harus menterinya PDI Perjuangan masuk. Jadi ada beberapa indikator-indikator lain menurut saya yang bisa memperlihatkan bahwa Megawati Soekarno Putri sudah bekerja sama dengan Prabowo Subianto atau Prabowo Subianto sudah bekerja sama dengan PDI Perjuangan. Apa indikator-indikatornya? Prediksi ya. 1, Ketua DPR tetap dipegang oleh PDI Perjuangan. Tidak ada perubahan Undang-Undang MD3. Jadi Undang-Undang MD3 itu menuliskan bahwa yang menang pemilu legislatif otomatis mendapatkan kursi Ketua DPR. Nah, kalau ada kerjasama antara Prabowo dan Ibu Mega atau Prabowo dengan PDI Perjuangan, MD3 ini pasti nggak akan dikotak-atik, nggak akan diganti-ganti. Jadi Ketua DPR tetap dari PDI Perjuangan dan hampir pasti Mbak Puan Maharani akan kembali menjadi Ketua DPR. Itu indikator pertama. Apa indikator keduanya kalau ini terjadi kerjasama? Ada kejutan, ya, kejutan dalam pilkada. Sangat mungkin daerah di Jawa yang tadinya diprediksi yang menang adalah Kim, bisa jadi yang menang adalah PDI Perjuangan. Nah ini nanti kita lihat. Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Itu aja kita lihatnya. Misalnya kan di Jakarta desas-desusnya Ridwan Kamil tuh yang menang. Jawa Tengah desas-desusnya Pak Lutfi yang menang. Jawa Timur desas-desusnya Khofifah yang menang. Nah, kalau di antara 3 itu tiba-tiba PDI Perjuangan yang menang, sangat mungkin ini indikator bahwa Prabowo dan PDI Perjuangan sudah bekerja sama. Kenapa? Kan Pak Prabowo yang menang, penguasa. Pada saat pilkada dilakukan pasti ada pengaruhnya lah. Pasti rakyat juga karena Pak Prabowo presiden, wah mendengarkan arahan Pak Prabowo. Tapi kalau tiba-tiba ada kejutan misalnya di Jakarta tiba-tiba Pramurano menang. Ridwan Kamil tadinya udah digadang-gadang menang, bahkan udah diusir-usir dari Jawa Barat suruh ke Jakarta, kalah. Wah itu menarik tuh. Apalagi kalau misalnya Jawa Tengah Andika yang menang. Kenapa saya anggap ini menjadi indikator juga? Ya karena tidak bisa tidak. Pilkada juga sangat dipengaruhi oleh peran penguasa. Memang iya one man one vote ditentukan oleh rakyat ya. Tapi kan kalau itu terjadi bila tidak ada demokrasi siasat. Nah ini kan masih dalam rangka demokrasi siasat. Itu adalah indikator yang kedua. Kemudian indikator yang ketiga. Nggak harus menteri ya, pokoknya nggak harus menteri nih. Ada beberapa tokoh ya yang diasosiasikan dekat dengan PDI Perjuangan itu masuk dalam kabinet, tapi bukan kader PDI Perjuangan. Nah itu 3 hal itulah yang bisa kita lihat bahwa ada kerjasama antara Megawati dan Prabowo Subianto. Bagus nggak buat Indonesia? Secara demokrasi bikin deg-degan karena akhirnya semuanya kan terlihat bekerja sama bersama, berkoalisi dalam satu barisan penguasa. Ya, sehingga rakyat mungkin perlu kerja keras lah untuk menyampaikan aspirasinya. Tapi untuk pembangunan mungkin itu positif. Buat Pak Prabowo mungkin positif. Buat Mas Gibran mungkin agak terjepit. Kenapa terjepit? Anda pasti tahu jawabannya. Saksikan terus Satgas Kritik
setiap hari Senin sampai Jumat jam 19 waktu Indonesia Barat. Kita tunggu yang tadi itu. Kalau lupa, di scroll back juga bisa. Namanya juga YouTube. Ya, TV One News. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.